Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga dan tetap semangat belajar geografi meskipun dalam keadaan daring. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir di bab pertama semester 2, yaitu bab dinamika kependudukan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Materi yang kita bahas hari ini adalah kualitas penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Itu yang disebut sebagai kualitas, yaitu yang didasarkan pada kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial. Dari bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Bonus demografi adalah pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dalam suatu negara karena adanya penduduk usia produktif. Bonus demografi ini akan memberikan berkah bagi bangsa Indonesia karena nantinya diharapkan akan memberikan keuntungan dalam mengubah nasib bangsa Indonesia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dampak positif dari bonus demografi yaitu terbentuknya generasi emas yang siap memikul tanggung jawab bangsa. Yang kedua, meningkatnya laju perekonomian Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kehidupan negara Indonesia akan modern, tertata, dan lebih baik. Yang keempat, roda perekonomian akan berkembang pesat dan siap bersaing dalam pasar internasional. Dampak negatifnya, semakin sempit lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia semakin sedikit karena banyaknya usia produktif yang mencari kerja. Pengangguran semakin banyak. Kemiskinan semakin menjadi-jadi. Timbulnya pemukiman kumuh atau kawasan slum area. Kualitas kesehatan yang menurun, perekonomian yang memburuk, pendidikan rendah yang mengakibatkan kualitas sumber daya manusia. Sekarang faktor-faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi penduduk yang harus dipenuhi. Meningkatnya jumlah anak muda akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Kita wajib belajar sekarang adalah 12 tahun. Minimal kita belajar sampai SMA.
Jadi kalian semua yang berada di tingkat SMA, MA maupun SMK harus benar-benar semangat belajar hingga sampai lulus. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas kesehatan. Kesehatan akan menjadikan angkatan kerja berkualitas. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan dengan cara menyediakan layanan-layanan kesehatan yang baik. Yang ketiga adalah konsistensi dalam penurunan angka fertilitas atau angka kesuburan. Cara menurunkan angka fertilitas yaitu dengan ikut KB atau keluarga berencana. Meningkatnya partisipasi KB telah berhasil menurunkan angka fertilitas. Yang keempat adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Lapangan kerja tersedia sesuai dengan keahlian angkatan kerja akan membuat anak-anak muda bisa mengembangkan potensinya menjadi sumbangan tenaga yang produktif bagi pengembangan ekonomi negara. Yang kelima, meningkatnya tabungan keluarga. Kita bisa menyisihkan hasil dari pekerjaan kita untuk masa depan dengan cara menabung. Yang keenam, meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Sekarang banyak wanita-wanita yang bekerja untuk membantu suaminya. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang bekerja itu ingin mendapatkan penghasilan sendiri. Masalah akibat dinamika kependudukan atau ledakan penduduk. Yang pertama adalah ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara dampaknya negatif dari adanya ledakan penduduk, memicu terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap lahan pertanian yang berdampak buruk, yaitu pengambilan lahan-lahan hasil-hasil panen secara besar-besaran karena jumlah penduduknya semakin meningkat. Yang kedua, meningkatnya aktivitas industri dan rumah tangga yang tidak ramah lingkungan. 3. Lapangan pekerjaan yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Yang keempat, memperbesar kebutuhan lahan untuk pemukiman. Banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan sebagai pemukiman atau sebagai pabrik-pabrik. Yang kelima, meningkatkan kebutuhan pada sumber daya air, pangan, energi. Sumber-sumber data kependudukan. Kita bisa mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat dunia itu bisa diketahui dari beberapa sumber kependudukan. Yang pertama, sumber kependudukan adalah sensus. Sensus adalah pengambilan data penduduk dengan cara mencatat, menghitung, dan mempublikasikan data demografis dengan cara mendatangi penduduk yang tinggal atau menetap pada suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Biasanya sensus penduduk ini dilakukan 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0. Sensus penduduk biasanya dilakukan oleh petugas sensus
dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Jenis-jenis sensus ada dua, ada yang disebut sensus de facto dan ada sensus de jure. Kalau sensus de facto adalah cara perhitungan jumlah penduduk dengan melihat kenyataan atau faktanya di lapangan ketika dilakukan sensus. Contohnya, Elviana, rumahnya Tanyingawan. Ketika diadakan sensus di desa Randoboto, Elviana ketika itu bermain di Randoboto. Ketika di Randoboto diadakan sensus secara de facto atau berdasarkan kenyataan, maka Elviana itu dihitung menjadi penduduk Randoboto karena sensusnya berdasarkan de facto atau berdasarkan kenyataan ketika berada di lapangan itu penduduknya berapa dihitung semua. Kalau sensus de jure adalah sensus berdasarkan tempat tinggal atau berdasarkan KTP penduduk asli. Itu sensus de jure. Metode sensus ada dua, ada metode householder dan ada metode canvasser. Biasanya di negara-negara maju, metode yang digunakan adalah metode householder, yaitu penduduk yang mempunyai rumah yang mencatat sensusnya sendiri, bukan petugas sensus. Misalnya ketika rumah Elviana berada di Amerika, didatangi penduduk sensus, maka yang mencatat sensus adalah Elviana. Beda dengan metode canvasser. Kalau metode canvasser adalah petugas sensus yang mencatat. Biasanya metode canvasser ini terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, apa saja sih yang didata di dalam sensus itu? Yaitu nama, anggota keluarga secara keseluruhan, status, masalah pendidikan, ekonomi, jenis kelamin, itu yang didata di dalam sensus. Dan yang kedua ada registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan tentang identitas atau ciri-ciri status dan kondisi penduduk yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh instansi tertentu atau pemerintah mulai tingkat rendah. Biasanya kalau di desa-desa, registrasi penduduk itu dilakukan di balai desa. Apa saja yang harus didaftarkan? Biasanya peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan perpindahan tempat tinggal. Yang ketiga adalah survei. Survei penduduk hampir sama dengan sensus penduduk. Bedanya terletak pada waktu pelaksanaan, wilayah, dan jumlah penduduk yang didata. Kalau survei itu diambil dari beberapa sampel saja, tidak semuanya ikut, hanya mewakili dari setiap wilayah atau daerah. Untuk materi hari ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share.